Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salatu wa tasliman ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Santri virtual, sahabat YouTube yang berbahagia, semenjak wafatnya Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil, kiai kami, guru kami, pengasuh ke-13 Pondok Pesantren Sidogiri, Keraton Pasuruan, jagat maya tak henti-henti menangisi kepergian beliau sebagai sosok kiai yang tawadhu, yang alim alama, berakhlak mulia, dan yang unik adalah beliau khumul, tertutup dari liputan media online, tidak pernah banyak diliput oleh media cetak ataupun media online. Jadi beliau sangat khumul, banyak yang tidak tahu tentang beliau. Namun setelah wafatnya, setelah beliau wafat pada hari Ahad tanggal 14/42 Hijriah, bulan Dzulqa'dah atau 13 Juni 2021, sontak media sosial, media cetak dan elektronik sahut menyahut, memberitakan manaqib, sejarah keagungan beliau mulai dari hari wafatnya, nasabnya atau nasab keturunan beliau, yaitu termasuk beliau adalah cicitnya pengarang kitab legendaris I'anatul Talibin. Terus tentang kelembutan akhlaknya, harismatiknya di mata ulama lain, dan tentang wibawanya sekaligus kedudukan beliau sebagai mustasyar PBNU. Nah, ada satu lagi yang tidak banyak diketahui oleh halayak dan tidak banyak diketahui oleh bahkan kalangan santri sekalipun, kecuali santri dan alumni Sidogiri. Karya beliau yaitu kitab ini, kitab Al-Ma'man Minad Dhalalah fi Aqaidid Dini wal Millah. Kitab ini isinya adalah intan berlian yang selama ini tersimpan. Nah, kitab ini berbahasa Arab. Karangannya beliau Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil, terdiri dari 2 juz. Juz 1 ini adalah juz 2. Isi kitab ini membahas dan meluruskan pemahaman masalah-masalah akidah dan teologi yang bersumber dari Al-Quran, hadis, yang ditegaskan, diperkuat dengan argumentasi-argumentasi rasional, serta tetap menjaga sanad, ketersambungan pemahaman dengan ulama-ulama salaf dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk juz 1 ini terbit perdana pada perkiraan bulan Sya'ban 1423 Hijriah, saat Al-Fakir, saat saya masih mondok di pesantren Sidogiri, dan beliau membacakan kitab ini, kitab juz 1 ini dibaca di hadapan ratusan santri di Masjid Jami' Pondok Pesantren Sidogiri, mulai dibaca tepatnya pada malam Rabu 2 Sya'ban 1423 Hijriah. Al-Fakir punya catatannya. Al-Fakir catat tanggal ngaji yaitu malam Rabu 2 Sya'ban 1423 Hijriah, atau tepatnya 8 Oktober tahun 2002 Masehi. Nah, sedangkan juz 2 ini, yang juz 2 ini Al-Ma'man Minad Dhalalah, yang juz 2 ini terbitnya tidak ada tahunnya. Cuma diperkirakan yang 2 ini adalah terbit antara tahun 2005-2006. Dan 2 juz kitab ini sudah diterjemahkan atau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia dengan bahasa yang sangat bagus. Jadi ini terjemahnya dengan judul Benteng Pertahanan Akidah. Ini diterjemahkan oleh Al-Mukarram, guru kami di Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu oleh Ustadz Ansari Huzaimi, dan dengan editor Ahmad Dairobi.
Nah, terjemahnya sangat bagus. Ini alih bahasanya sangat bagus, bahasanya sangat ringan dan mudah dipahami. Nah, secara umum di dalam kitab ini Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil mengungkap persoalan-persoalan teologis yang berkembang di abad pertengahan yang sampai menimbulkan polemik besar di kalangan ulama, dan bahkan sampai melahirkan sekte-sekte atau aliran-aliran pemikiran teologi. Di dalam kitab Al-Ma'man Minad Dhalalah ini, beliau sekaligus selain mengungkap adalah beliau merekonstruksi bangunan epistemologi ilmu kalam, akidah ulama salaf untuk menjadi pijakan kaum santri dan menjadi tempat berteduhnya pemikiran kaum santri agar tidak terjebak oleh virus, dalam tanda petik virus liberalisme, neo-salafisme, dan syiisme. Nah, di dalam kitab ini beliau sangat cerdas dalam menjelaskan masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang jelimet-jelimet tentang teologi. Dengan mudahnya beliau menjelaskan untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi kitab ini sangat memudahkan para pembaca untuk memahami persoalan yang rumit di bidang akidah. Seperti misalnya, seperti ini di halaman 20 dan 21, beliau membahas masalah ikhtiar manusia atau kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini diungkapkan dengan gaya bahasa tanya jawab, apakah ikhtiar manusia, usaha manusia itu bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Nah, beliau menjawab di halaman 20 juz 2, walhasil annallaha khalaqa lil abdi qudratan biha yamilu wa yaf'alu fal khalqu minallah wal mailu wal fi'lu minal abdi sadirani an taqdirillah, sadirani an taqdirillahi lahu dzalika fahuma asalul khalqi fal ikhtiyar fal asalul khalqi wal qudrati fal ikhtiyar al mansubi lil abdi al mufassar bima dzakarnahu atharul ikhtiyar al mansub ilallahi ta'ala. Jadi memahamkan persoalan yang rumit ini sangat mudah dipahami. Nah, katanya beliau kalau diterjemah ke bahasa Indonesia juga merujuk ke terjemahannya Ustadz Ansari ini di dalam kitab Al-Ma'man Minad Dhalalah. Apakah ada pertentangan antara ikhtiar manusia dan takdir Allah? Beliau menegaskan bahwasanya berdasarkan Al-Quran, tentu juga berdasarkan hadis, ya, yang dipahami oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, ikhtiar manusia dan takdir Allah tidak bertentangan. Kenapa kok begitu? Iya, karena Allah yang menciptakan kudrat pada diri manusia, yang menciptakan kemampuan di dalam diri manusia itu adalah Allah. Dengan kudrat itu manusia mempunyai kecenderungan, mempunyai kecondongan untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, mempunyai kecenderungan itu. Nah, penciptaannya kemampuan manusia untuk berbuat itu dari Allah. Kecenderungan atau keinginan berbuat atau tidak berbuat itu dari hamba. Kecenderungannya itu dari hamba. Nah, namun kedua-duanya itu muncul dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya, kemampuan yang dicipta oleh Allah dalam diri manusia, kemampuan yang terbatas itu, dan menginginkan perbuatan atau ikhtiar usaha melakukan, itu sama-sama pengaruh ciptaan atau pengaruh cipta dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terlihatlah bahwasanya pemikiran kiai kami, Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil, itu berbeda dengan pemikiran Qadariyah, kaum Mu'tazilah, dan Jabariyah, kaum fatalis, di dalam menyikapi persoalan-persoalan teologi
yang terkait dengan ikhtiar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian ikhtiar yang dinisbahkan kepada manusia itu di dalam kitab ini tadi sudah saya bacakan, ikhtiar yang dinisbahkan kepada manusia itu merupakan pengaruh ikhtiar yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yaitu surat Al-Qasas, beliau mengutip surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sesekali atau sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia, dengan Allah SWT. Sedangkan perbuatan manusia yang muncul dari ikhtiarnya, ini menurut beliau di halaman 20 ya. Di halaman 20 dijelaskan, perbuatan manusia yang muncul dari ikhtiarnya itu mempunyai dua sudut pandang. Jadi mempunyai dua sudut pandang. Ini salah satu contoh ya. Kalau contoh-contoh dari dua isi kitab, yaitu kitab juz 1 dan juz 2 ini. Ada dua sudut pandang jika dilihat dari sisi bahwa perbuatan manusia berawal dan bermula dari ketiadaan, dan fakta empirik dari sisi-sisi kehususannya, yang sebagian besar perbuatan manusia itu sebenarnya misteri, antara hasil atau tidak hasil dan seterusnya itu. Maka itu nisbatnya kepada kekuasaan dan kehendak Allah. Dan jika dilihat dari sisi bahwa itu adalah kenyataan yang diinginkan oleh manusia, maka itu disebut kasab. Yang mana kasab itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang dikutip juga oleh Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil di dalam kitab ini, yaitu la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan atau kebaikannya yang diusahakan, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Bila kita melihat kitab-kitab hadis, nah mencermatinya, nah landasan berpikir Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil di dalam kitab ini dengan dua ayat tadi itu persis dengan cerita, di mana cerita di dalam hadis Sahih Muslim dan di dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, di dalam hadis ini diterangkan bahwasanya dari Sayyidina Ali, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa faja'ala yang kutu bimihsaratihi summa qal ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar wa illa wa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Qala faqala rajulun ya Rasulullah afala namkuthu ala kitabina wa nada'u al amal. Faqala man kana min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah. I'malu fa kullun muyassarun amma ahli sa'adati fayuyassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahli syaqawati fayuyassaruna li amali ahli syaqawah. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Menurut cerita hadis ini bahwasanya suatu ketika Sayyidina Ali ada di pemakaman Baqi', yaitu ada orang wafat salah satu jenazahnya yang ada di Baqi' Al-Gharqad. Lalu Rasulullah datang kepada kami, katanya Sayyidina Ali, datang kepada kami dan akhirnya kami duduk mengelilingi Rasulullah. Dan Rasulullah waktu itu membawa ikat pinggang dan ikat pinggangnya dibalik. Lalu beliau mulai memukul-mukulkannya begitu. Kemudian beliau bersabda, tidaklah di antara salah satu kalian,
tidaklah setiap jiwa itu, melainkan Allah telah mencatat takdirnya, tempatnya di surga dan di neraka. Sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Wa illa, dan juga waqad kutibat syaqiyatan, dicatat juga dia itu orang celaka ataupun orang bahagia, orang sengsara ataupun orang bahagia. Akhirnya katanya Sayyidina Ali, ada orang laki-laki berkata, ya Rasulullah, afala namkusu ala kitabina. Ya Rasulullah, apakah kami diam begitu saja, berdiam begitu saja, tidak berlakukan apapun, diam begitu saja, berpedoman kepada catatan takdir yang sebenarnya sudah ada di langit, katanya laki-laki itu. Kemudian wanada'u al-amal, dan kami meninggalkan amal, artinya tidak berbuat apapun. Rasulullah bersabda menjawab, man kana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah. Barang siapa orang yang catatannya itu catatan ahli sa'adah, maka dia itu akan menjadi golongan amal ataupun kembali untuk beramal amalannya orang-orang ahli bahagia. Dan orang yang ahli celaka, maka dia akan menjadi masuk kembali kepada amalannya ahli celaka. Artinya kalau orang beramal baik, itu berarti takdirnya baik dari Allah. Sementara kita oleh Allah sudah diberi kemampuan akal untuk berpikir, memilih baik dan buruk. Seperti itu. Nah, Rasulullah mengatakan, bersabda, i'malu fakullun muyassarun. Beramallah kamu. Karena apa? Setiap amal itu akan dimudahkan oleh Allah. Amalnya orang yang ahli bahagia, fayuyassaruna li amali sa'adah. Amalnya ahlu sa'adah, orang yang ahli, dia mendapatkan dan menjadi orang bahagia, dia dimudahkan untuk beramal amalannya orang ahli bahagia. Sedangkan amal orang-orang yang ahli celaka, itu mereka dimudahkan untuk beramal amalannya ahli celaka. Kemudian Rasulullah membaca surah Al-Lail ayat 5-10, yaitu fa amma man aqtawaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra fa wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dari penjelasan ini, di dalam kitab ini Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil senantiasa mengharmonisasikan teks syariat dan hakikat. Jadi ada di tengah-tengah. Bahkan jika dibaca dengan seksama, beliau selalu berusaha mendekatkan masalah-masalah yang rumit dan jelimet di bidang akidah dengan narasi dan retorika, bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Nah, ini merupakan ciri khas kiai pesantren, kiai-kiai tradisional dalam menjawab persoalan-persoalan, baik itu fikih apalagi persoalan akidah yang sejatinya rumit, namun penjelasan-penjelasan beliau itu bisa dipahami oleh umat kalangan menengah ke bawah, kalangan petani, orang kampung dan seterusnya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah ilmu, manfaat ilmu yang beliau tulis di dalam kitab ini, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau. Dan ini tak lain adalah sebagai ekspresi kerinduan kami, kecintaan kami sebagai santri kepada kiai yang kami cintai, yang telah membimbing lahir dan batin. Semoga bermanfaat dan semoga kelak kita dikumpulkan di akhirat bersama beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat, nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.